Mic-nya off, Tati. Iya maaf. Baik, saya akan lanjutkan. Yang kedua itu tadi ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini mereka dengan gangguan makan berlebih biasanya cenderung terlalu memperhatikan penampilannya, sehingga mereka biasanya menempuh jalur cepat atau menggunakan obat-obatan sehingga mereka tidak dapat mengendalikan stres, kebosanan dan kemarahan pada diri mereka sehingga akhirnya mereka melampiaskannya itu pada makanan. Iya Pak, tadi dipersingkat aja tadi ya. Nah, yang penting-penting aja. Nanti di diskusi kita banyak. Nah, ya Pak. Aduh. Yang terakhir itu ada pencegahan dan penanganan gangguan makan berlebih ini. Nah, pencegahannya itu adalah dengan melakukan pendekatan personal terhadap orang-orang yang mengalami gangguan makan berlebih. Nah, kemudian penanganannya itu adalah dengan membawa mereka ke psikolog dan juga ke psikiater. Nah, para psikolog ini akan memberitahu mereka bahwa pola makan mereka itu adalah tidak baik, dan para psikolog ini akan memberitahu mereka bagaimana cara hidup dan pola makan yang benar. Nah, kemudian psikiater akan membantu atau membuatkan mereka resep agar mereka dapat mengontrol nafsu makan mereka. Ini yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Tati atas penyampaian materinya. Kita lanjut saja kepada sesi pertanyaan ya. Oke. Saya Silakan. buka. Saya ingin Ya. bertanya. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya moderator. Saya moderator ingin bertanya. Ya, Saya tadi bertanya moderator. dan Mbak Yanti ya. Oke, satu-satu ya. Tadi Rizka ya? Ya. Ya, kepada Rizka dipersilakan pertanyaannya. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada kelompok dengan materi gangguan makan. Nah, baiklah, di sini langsung saja pada pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, apakah tingkat kebahagiaan seorang individu berpengaruh terhadap gangguan makan? Nah, apabila iya, jelaskan mengapa. Jika tidak, jelaskan alasannya. Selanjutnya, apakah gangguan makan ini dapat ditangani tanpa bantuan orang lain atau psikiater? Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah gangguan makan ini selama selalu berdampak negatif? Apakah ada dampak positifnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Maaf, tadi ada 3 pertanyaan ya? Iya. Yang pertama tadi apa? Tingkat kebahagiaan seseorang itu berpengaruh terhadap gangguan makan. Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Yang kedua, apakah gangguan makan ini dapat diatasi atau ditangani tanpa bantuan orang lain seperti psikiater atau konselor? Yang ketiga, apakah gangguan makan ini selama berdampak negatif? Apakah tidak ada dampak positifnya? Itu, terima kasih. Satu pertanyaan sudah kita dapatkan dari saudari Rizka. Saya buka kesempatan lagi untuk teman-teman. Siapa? Mianti.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini yang saya ingin tanyakan, tadi kan Saudara Tati sudah menjelaskan bahwasanya gangguan makan, jangan acil. Gangguan makan itu bisa ditangani dengan psikiater. Terus dikasih resep obat, resep makanannya kayak gitu kan. Terus kalau seandainya cuman dikasih resep kayak gitu, sewaktu-waktu kayak keinginan makannya besar lagi, apa bisa minimalisir gitu? Paham nggak? Oke. Ya, Mianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita satu lagi nih ya, biar 3 dulu. Satu lagi siapa tadi? Mau bertanya? Saya. Tuti. Iya. Silakan kepada Tuti. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang tentang gangguan makan. Tadi kan dijelaskan tuh gangguan makan ini terjadi pada umumnya untuk wanita. Kenapa gangguan makan ini rata-rata terjadi pada wanita kayak gitu? Sedangkan yang kita lihat seperti Arya kayak gitu, kan dia tuh laki-laki, kan itu tuh kan namanya juga gangguan makan. Nah, kenapa bisa tadi bilang gangguan makan itu hanya terjadi pada wanita kayak gitu. Terima kasih. Ngerti nggak? Oke, baik, ngerti. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya dari saudari Rizka, Mianti, dan Tuti. Saya ulang lagi, yang pertama itu pertanyaan dari Rizka. Apakah tingkat kebahagiaan seseorang ini mempengaruhi terhadap gangguan makan? Kemudian, apakah gangguan makan ini dapat ditangani tanpa bantuan psikiater atau konselor? Kemudian, apakah gangguan makan ini selalu berdampak negatif? Atau ada dampak positifnya seperti itu. Itu pertanyaan dari Rizka. Kemudian dari saudari Mianti. Apa tadi itu? Tadi dijelaskan oleh Tatik bahwa gangguan makan itu bisa ditangani dengan psikiater. Nah, kemudian dikasih resep makanannya katanya. Lalu seandainya jika hanya dikasih resep saja, kemudian sewaktu-waktu muncul rasa ingin makan berlebih ya Mia? Ya. Nah, itu bagaimana gitu? Sedangkan sudah dikasih resepnya gitu. Kemudian dari saudari Tuti, kenapa gangguan makan ini rata-rata dialami oleh wanita saja, sedangkan pada laki-laki juga bisa, contoh seperti Arya, bisa dijelaskan. Kepada pemateri dipersilakan. Dan kepada teman-teman diharapkan juga dapat mencari jawaban agar kita bisa mendiskusikannya. Izin menjawab pertanyaan Tuti, moderator. Baik, kepada saudari Rovita. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan Tuti. Mengapa wanita itu lebih rentan mengidap gangguan makan? Karena gangguan makan ini memang dapat terjadi pada siapapun. Namun wanita memiliki risiko yang lebih tinggi mengidap gangguan ini ketimbang pria. Alasannya banyak sekali kondisi kesehatan yang menjadi penyebab kondisi ini. Di antaranya adalah anoreksia yang sudah dijelaskan tadi, terus bulimia hingga big acting disorder. Nah, ketiganya ini merupakan gangguan mental sekaligus fisik yang bisa menyerang siapa saja, tapi lebih rentan dialami oleh wanita. Karena alasannya adalah wanita ini lebih peduli terhadap citra dan bentuk tubuhnya ketimbang pria. Moderator. Oke, itu dia jawaban dari saudari Rovita. Bagaimana kepada saudari Tuti?
Silakan ditanggapi. Oke, berarti intinya tuh kayak wanita tuh lebih mengutamakan bentuk tubuhnya daripada laki-laki gitu aja. Iya, Tut. Oke, Oke, makasih Rovita. oke, terima kasih. Kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan jawaban dari saudari Rovita. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kenapa gangguan makan ini rata-rata dialami oleh wanita saja? Nah, seperti itu. Kenapa gitu? Saya coba menambahkan, moderator Siapa tuh? Rizka. Oh, Tapi maaf baik, ya, baik. saya tidak bisa on cam. Tapi maaf sebelumnya Bapak, maaf sebelumnya moderator, saya nggak bisa on cam karena baterainya lowbat. Oke, tidak apa-apa. Silakan kepada Oke, nggak Rizka, apa-apa. langsung saja. Jalan semangka. Nah, jadi gini, perlu kita ketahui sama-sama dulu, gangguan makan itu kan adalah gangguan mental saat mengkonsumsi makanan gitu. Nah, Bapak masih ngomong. Aku lanjut aja nggak? Lanjut aja nggak apa-apa. Oh ya, jadi itu adalah gangguan makan tuh adalah gangguan mental saat mengkonsumsi makanan gitu. Nah, jadi ini tuh gangguannya itu bersifat penderitanya itu bisa mengkonsumsi makanan terlalu sedikit atau terlalu banyak dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan nih. Jadi seseorang kenapa itu lebih cenderung wanita gitu yang mengidapnya. Yang pertama kita lihat wanita ini terlalu melihat bagaimana bentuk tubuhnya, seperti misalnya gendut gitu atau terlihat beratnya tuh di atas rata-rata gitu. Nah, wanita ini cenderung dia tuh berpikiran gitu, terfikir olehnya untuk menjadi cantik. Kenapa? Karena wanita ini pada dasarnya, ini saya beritahu ya, ini wanita ini sangat cenderung sekali, entah kenapa saya juga heran, sangat mementingkan penampilan gitu. Nah, sehingga dia itu tidak menyadari bahwasannya itu tuh adalah suatu gangguan mental nyatanya gitu. Seperti diet yang berlebihan, padahal itu tidak bagus karena mempengaruhi kesehatan dirinya gitu. Nah, yang kedua itu yang pertama itu dilihat dari aspek dia tuh gendut, pengen jadi kurus, ya kan? Nah, ini ada juga wanita yang makannya berlebihan. Yang tadi kita bicarakan itu makannya tuh sedikit karena dia diet gitu. Pengen body goals tadi, pengen terlihat cantik bentuk tubuhnya atau lain sebagainya. Nah, ini wanita yang makan secara berlebihan. Kenapa? Karena pada dasarnya ini kebanyakan sekali dari kita wanita itu sendiri ketika tingkat stresnya tinggi, maka lebih banyak dia mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Dan wanita ini cenderung sering mengkonsumsi seperti bahan-bahan atau makanan-makanan yang berlemak. Nah, seperti coklat, keju, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, itu apa? Itu dari jurnal, saya pernah membaca jurnal, bahwasannya coklat, keju itu dapat mengurangi rasa stres. Nah, di mana wanita ini tuh dia lebih cenderung mengalami yang namanya stres gitu. Nah, disinilah terdapat masalahnya, bahwasannya wanita itu cenderung makan yang secara berlebihan, terutama makanan-makanan sampah seperti itu gitu, sehingga menyebabkan terjadinya keberlebihan tadi, berlebih gitu tingkat pengkonsumsian makanannya gitu. Nah, jadi kenapa perempuan atau wanita itu lebih cenderung mengidap penyakit atau gangguan makan ini? Yang pertama karena dia terlalu mengutamakan bentuk tubuh, yang kedua ini wanita ini cenderung lebih stres sehingga dia tuh melampiaskan segala kesetresannya itu terhadap pola makan yang salah seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjabaran penjelasan tambahan dari saudari Rizka. Sangat lengkap sekali menurut saya. Pada saudari Tuti gimana?
cukup jelas. Makasih tambahannya. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pada pemateri, gimana sudah mendapat jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka, moderator. Oke, baik, kepada Saudari Tatik untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka, dipersilakan. Baik, tadi Saudari Rizka bertanya, yang pertama itu, apakah kebahagiaan mempengaruhi gangguan makan, betul? betul. Biasanya orang yang merasa bahagia itu mereka cenderung makan sedikit gitu. Maksud saya makan tidak dalam jumlah besar karena rasa kebahagiaan itu sangat membucah gitu, sehingga mereka seperti terstimulus dalam otak bahwa mereka itu tidak memerlukan makan, bisa dibilang mereka itu kenyang karena bahagia gitu. Jadi biasanya orang yang merasa bahagia itu makannya itu tidak banyak, seperti itu. Nah, yang kedua, itu tadi pertanyaannya, apakah gangguan makan ini bisa ditangani sendiri, tidak memerlukan psikolog ataupun psikiater? Sebenarnya bisa, apabila ia memiliki tekad yang kuat untuk mengubah pola hidupnya itu. Namun biasanya untuk mengubah hal itu perlu motivasi. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada motivasi, pasti dia nggak punya keinginan untuk berubah. Nah, dengan adanya psikolog ini pun dia kayak lebih bisa lebih bisa mengontrol diri karena sudah berkonsultasi itu tadi. Nah, yang terakhir, apakah ada hal positif mengenai gangguan makan? Seperti judul besarnya aja ya Rizka, ini adalah yang namanya tuh gangguan. Nah, biasanya gangguan itu mengarah kepada hal-hal negatif. Mungkin hal positif dari gangguan makan itu adalah rasa bahagia. Nah, biasanya kan kalau kita mengalami stres, depresi, kita mengalihkannya pada makanan. Nah, dengan makan itu kita merasa lebih bahagia gitu, sedikit tidak memikirkan masalah. Saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Tatik. Kepada Rizka, gimana? Sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada pemateri. Nah, tadi pemateri menyampaikan katanya bisa kan dari diri sendiri untuk menanggulangi permasalahan ini gitu. Ya benar kan? Tati? Iya. Nah, tapi dibutuhkan motivasi gitu kan? Ya, dibutuhkan pemandu juga, karena biasanya kita ketika melakukan ibaratnya diet gitu kan untuk mengurangi berat badan yang berlebih, itu kita tidak bisa konsisten gitu. Jadi harus ada orang yang mengatur jadwal kita makan ataupun apa yang kita makan sehingga porsinya itu pun bagus untuk kesehatan. Nah, jadi intinya kita nggak bisa diri sendiri gitu. Intinya diri sendiri yang memotivasi tanpa bantuan orang lain tuh emang nggak bisa sama sekali gitu. Mungkin sulit ya Rizka. Oh, seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, godaan ketika ada makanan berlebih ataupun hal-hal lain itu bisa saja datang kapan saja dan di mana saja. Oh, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Gimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Mianti. Gimana tuh Makala? Bisa diulangi moderator pertanyaan dari saudari Mianti? Baik, kepada Mianti, saya
mohon untuk mengulang kembali pertanyaannya. Saudara Yanti. Jadi gini pertanyaannya tuh, tadi kan Tati jelaskan bahwasanya apa namanya? Pasti lupa. Itu. Tunggu dulu. Kan ada kayak terapi ya? Apa tadi? Bukan terapi. Psikiater makan. Resep. Iya. Kan katanya misalnya ke psikiater gitu kan. Terus dikasih resep. Kalau dikasih resep gitu kan untuk mengatur pola makannya. Nah, kalau seandainya seseorang ini misalnya ibaratnya dia stres lagi, terus dia kan otomatis ngalihkan stresnya itu ke makanan kayak gitu kan. Nah, terus itu kayak mana? Apa berpengaruh gitu? Kalau cuma dikasih resep doang gitu. Ya, dapat ditangkap Saudari Tati? Baik, yang saya tangkap pertanyaannya itu adalah ketika kita sudah pergi ke psikiater, lalu kita sembuh, kemudian kita mengalami makan berlebih itu lagi, apakah itu berpengaruh terhadap nafsu makan kita lagi, begitu teh? Bukan. Itu loh maksudnya tuh. Tadi kan jelasin kan, kalau seseorang yang memiliki masalah pada makan ini kan. Nah, terus tuh salah satunya dibawa ke psikiater. Nah, di psikiater ini diberikan resep makan. Nah, berarti kan yang diperbaiki hanya pola makannya tadi di psikiater tuh, ya kan? Nah, terus yang Mia tanyakan, kalau sewaktu-waktu orang ini stres gitu, terus dia ngalihkan stresnya itu kepada makan. Terus apakah berpengaruh resep makan ini gitu? Itu kan penanganannya kan teh. Nah, jadi sebelum melakukan penanganan kita harus melakukan pencegahan. Kan tadi udah dijelaskan juga. Pencegahannya itu mereka melalui pendekatan personal dengan mereka pergi ke psikolog. Nah, di psikolog ini mereka akan sebentar teh. Oke, gimana Tati? Jaringannya enggak sih, A? Oke, sudah diskusinya. Kalau sudah nanti saya review aja. Belum, Bapak. Masih ada satu pertanyaan. Belum dijawab ya. Baik. Oh ya, siap. Bantu yang lain. Nah, terlebih dahulu mereka kan pergi ke psikolog. Nah, di psikolog ini mereka akan diberitahu bahwa makan berlebih itu merupakan hal yang salah. Nah, di psikolog ini juga mereka akan diberitahu bagaimana cara pola hidup yang sehat, seperti itu. Nah, kemudian mereka itu kan pergi ke psikiater untuk diberikan resep. Pengarahan. Nah, kemudian pastikan di situ ada pembicaraan nih, apabila mereka mengalami hal itu lagi, pastikan udah ada nih pencegahannya. Jadi mereka
tingkat mereka untuk melakukan makan berlebih itu bisa berkurang seperti itu Teh. Oke, itu dia jawaban dari saudari Tati. Gimana saudari Yanti? Dapat dipahami? Berarti yang tadi saya tangkap berarti kita perlu yang namanya kayak perbaikan pikiran dulu gitu ya? Iya Teh. Oh, oke. Oke. Sudah Boleh dijawab semua nambahkan? ya. Gimana Mary? Boleh menambahkan sedikit? Boleh silakan kepada Mary. Silakan untuk menambahkan. Oke, nama saya Mary Adi Puspita. Terima kasih moderator. Sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Mianti kan mengenai bagaimana jika dia stres terus dia datang ke apa tadi? Psikiater ya. Nah, pertama yang ditangani itu pertama adalah ini apa tadi ya? Menumbuhkan seperti self care gitu, peduli terhadap diri sendiri, tentang dirinya, untuk menghargai dirinya, peduli gitu kan. Kalau janganlah gitu makan makanan yang berlebihan gitu. Kemudian barulah di situ diberi seperti kalau dalam konseling itu bisa menggunakan kognitif behavior terapi, di mana di sini kita mengubah pola pikirnya terlebih dahulu. Cara berpikirnya dirubah, ya kan? Kemudian barulah kita rubah perilakunya. Setelah pikirannya itu dirubah, baru perilakunya. Dan kemudian konselor atau psikiater tadi ini memberikan seperti konseling mengenai pola makan gitu. Jadi seperti itu sih, dikit aja. Jadi yang paling penting itu pikirannya dulu dirubah, baru perilakunya. Oke, terima kasih kepada Mary. Itu dia jawaban tambahan dari saudari Mary ya. Saya terima rasa kasih. memahami jawabannya. Pada teman-teman, gimana, ada yang mau nambahkan lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan, kita review, kembalikan kepada Bapak Syahri. Baik, terima kasih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan buka kameranya ya. Saya mau melihat Anda ketawa. Supaya nggak jadi beban dan besok mana tahu ketemu kita semester depan kan pada gemuk semua kan karena gangguan makan ya. Jadi kebanyakan di rumah itu bisa menyebabkan gangguan makan. Apalagi anak kos kan Pak nyampe rumah dipuas-puasin lah dulu. Besok pas kuliah di Pekanbaru diet ya. Karena makannya nggak teratur ya. Oke, baik. Sebelum kita bahas jenis-jenis gangguan makan ini. Yang pertama yang harus kalian pahami dulu apa itu gangguan makan ya. Gangguan makan itu adalah sebuah atau suatu bentuk gangguan pada orang yang mana terjadi perubahan perilaku dan sikapnya terhadap makanan tertentu. Jadi nggak semua makanan, hanya pada makanan tertentu. Bisa pada nasi, bisa pada coklat, roti, jagung atau jenis yang lain. Ya, bisa pada daging, ya hanya makan daging saja atau karnivora ya, kayak harimau itu. Ada yang makan tumbuh-tumbuhan saja ya, herbivora ya, kayak ulat ya. Ada yang dua-duanya dimakan, omnivora, makan daging, makan tumbuhan, itu manusia. Ada yang semuanya dia makan, ini koruptor ya. Ada jenis ini. Oke. Baik, itu gangguan makan ya. Nah, gangguan makan ini saya jelaskan dulu penyebabnya. Penyebabnya itu bisa karena faktor genetis, gen ya. Keturunan bisa jadi. Jadi kalau emaknya banyak makan, kemungkinan anaknya juga begitu. Ya. Jadi kalau keluarganya keluarga besar, maka semuanya kemungkinan besar-besar gitu ya. Ya. Oke.
genitas, ya ada kelainan, bisa kelainan fisiologis atau sikap makannya, budaya makannya. Karena makan itu erat kaitannya dengan budaya, bukan semata-mata rasa lapar, bukan semata-mata kebutuhan biologis makan, kebutuhan fisiologis ya, tapi juga budaya. Ya, makan itu lebih banyak kaitannya interaksinya dengan budaya. Maka ada orang makan sedikit sudah kenyang karena budayanya begitu. Ada orang makannya banyak nggak kenyang-kenyang dia, tapi badannya nggak gemuk-gemuk gitu ya, kayak orang Papua. Ya, budaya. Ya, saya dulu waktu masih kuliah makan saya banyak. Kalau masuk rumah makan diliatin orang tuh, yang punya rumah makan. Di Jogja tuh kan makannya prasmanan, kita ambil sendiri, bayar lauk aja, tak bayar sayur gratis, nasinya gratis, makan sepuasnya. Jadi kalau saya masuk tuh piringnya sengaja disediakan yang kecil-kecil. Jadi nggak puas jadi rasanya kan. Jadi nasinya itu belanjung ya. Nah, kayak Candi Borobudur tuh lah kira-kira. Jadi kalau makan tuh menonjol gitu ya. Saya 11-12 dengan orang Papua kalau makan dulu waktu kuliah ya. Karena energi yang dikeluarkan cukup banyak. Ya dulu saya ngontel kuliah pakai sepeda ya. Jadi energinya banyak. Kalau sekarang enggak, makan sedikit kadang segini makan senasi kucing itu ya udah kenyang gitu ya. Nah, jadi budaya, kebiasaan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua bisa jadi karena faktor psikologis ya, bahagia dan stresnya itu bisa mempengaruhi pola makan. Orang bahagia belum tentu pola makannya sedikit. Bisa jadi karena saking senangnya makannya banyak. Bukankah orang-orang tua kita katakan hati senang, makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Nah, akhirnya kena penyakit jantung. Ya, efek apa? Efek gangguan makan. Jadi stres juga begitu. Ya, tak bahagia juga begitu, bisa mempengaruhi pola makan. Tadi sudah kalian diskusikan ya. Oke. Kemudian bisa juga karena faktor apa lagi? Pekerjaan bisa juga. Jadi orang-orang yang punya pekerjaan tertentu itu bisa mengganggu pola makannya. Misalnya artis, itu kan karena faktor pekerjaan sebetulnya. Ya. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan gangguan makan itu? Selain tadi faktor biologis, psikologis, pekerjaan, apalagi? Bisa juga karena apa? Faktor obat-obatan tertentu. Jadi dia mengkonsumsi obat-obat tertentu kemudian mengakibatkan pola makannya itu berubah ya. Jadi banyak kemungkinan ya. Oke, itu penyebabnya. Kemudian dari faktor psikologis ini yang penting ya, kenapa tadi kalian diskusikan masalah kok perempuan yang banyak yang kena gangguan makan ini. Saya jelaskan. Jadi begini, perempuan itu rata-rata mungkin secara budaya dia nggak masalah, bicara apa namanya obat-obat mungkin dia tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, tapi ada yang salah, itu persepsinya terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi dia menilai dirinya itu salah. Ya, ketika persepsinya salah, oh saya agak gendut gitu ya, padahal enggak, atau saya masih belum langsing ini, padahal sudah langsing gitu ya. Nah ini yang menyebabkan biasanya kenapa perempuan itu banyak terkena gangguan makan, karena perempuan itu lebih mementingkan penampilan fisik daripada laki-laki. Ya, bentar ya. Oke, itu ya. Jadi karena faktor persepsinya ya. Jadi kalau persepsi terhadap diri kita bermasalah, kemudian penilaian terhadap diri kita bermasalah, dan citra diri self image yang kita munculkan bermasalah, kemudian konsep diri kita bermasalah, harga diri kita jadi rendah. Nah, itu ke situ dampaknya. Jadi rentetannya begitu. Maka perempuan hati-hati kalau sudah mulai risau dengan tubuhnya. Ya kecuali kalau berlebihan nggak apa-apa ya. Misalnya terlalu gemuk, saya mau diet dikit nih nggak bagus ya. Apalagi sudah mulai terasa sakit-sakit fisik dan seterusnya itu. Karena dampak pola makan ini juga pada fisik. Jadi itu faktor psikologis yang penting. Kenapa perempuan ini banyak? Dan biasanya yang banyak menderita ini adalah pada remaja. Ya, mulai-mulai ABG itu ya. Mulai tahu laki-laki, apalagi tahu penampilan gitu ya, harus tampil cantik, harus begini dan begitu ya. Ini mulai di situ muncul keinginan untuk tampil cantik, untuk langsing. Dan juga satu lagi saya lupa, faktor budaya. Kadangkala orang kalau gemuk itu dia sering dibully. Ya enggak? Faktor budaya juga bisa mempengaruhi pola makan. Jadi orang gemuk kalau sering dibully, besok dia pas makan, kalau dia berbusa banyak akan terjadi apa namanya bulimia tadi. Dia makan kemudian dia muntahkan.
Dia nggak mau gemuk karena takut dibully temannya di sekolah atau di kampus gitu ya. Nah, bisa jadi ya. Kemudian itu ya penyebab dari gangguan makan. Kemudian jenis-jenisnya apa saja jenis-jenis gangguan makan ini? Ada namanya bulimia nervosa. Jadi makan terlalu banyak, kemudian dia merasa bersalah, sengaja dia congkel-congkel mulutnya tuh, ya langit-langit itu, kemudian dia muntahkan. Ini namanya bulimia. Nah, orang ini biasanya memang badannya agak gemuk ini ya. Kalau bulimia ini, cabang bulimia ini juga menyebabkan terjadi kegemukan kayak siapa tuh? Si Arya ya. Ini agak mirip dengan pemakan segalanya, dengan koruptor tadi ya. Ada juga gangguan makan pemakan segalanya. Ya. Jadi itu bulimia. Ya, bulimia ini penyebabnya sama tadi, bisa diantara faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ya. Dan persentase besarannya berapa itu enggak bisa saya sampaikan ya. Tapi yang jelas faktor-faktor tadi itu berpengaruh ya. Kemudian bulimia ini dampaknya juga pada fisik ya, selain psikis juga fisik ya. Jadi dia merasa cemas, ketakutan, itu psikisnya. Pada fisiknya juga bisa mengakibatkan gangguan jantung, paru, dan komplikasi yang lainnya. Rata-rata semua gangguan makan efeknya ke situ. Kemudian yang kedua ada jenisnya pemakan apapun, atau istilahnya pika ya, bukan koruptor ya, pika ternyata ya. Nah, jadi koruptor itu kalau dia kan suka makan apa saja ya. Pak, tadi apa namanya Pak? Pika, PICA, pika ya. Ada yang namanya pika? Nah, kalau ada yang namanya pika ganti lah ya. Jadi pika itu ternyata pemakan segala-galanya. 11-12 dengan koruptor ya. Oke, pika, pica ya. Pika itu pemakan segalanya. Anda mungkin pernah lihat ya orang makan sabun. Ya. Kalau makan aspal, makan jembatan, makan beton, kita udah sering dengar di Indonesia banyak ya. Di luar negeri sana ada yang suka makan sabun, makan semen ya, beton tuh macam-macam ya. Ada yang makan besi, ada yang makan bata, macam-macam. Ini masuk namanya kategori pika. Ini juga gangguan makan. Ya, jadi memakan yang tidak seharusnya dia makan. Ya. Oke. Ini biasanya terjadi karena psikologisnya terganggu. Bisa karena faktor kebiasaan. Jadi dia mungkin stres, kemudian atau depresi. Ketika depresi atau stres, dia coba kutil-kutil kupil-kupil tembok ya. Kemudian dia coba makan. Awalnya mungkin enggak menjadi enak, enggak terasa enak ya. Tapi lama-lama karena kebiasaan ini menjadi ketergantungan ya. Tergantungan dia, kecanduan, adiktif ya. Itu pika. Kemudian ada juga jenis penyakit yang menghindari makanan tertentu. Tak suka nasi. Ada kemarin di kelas D ya. Tak mau makan nasi dari kecil. Saya tanya, ini dari kecil betul atau sejak remaja? Ya. Jadi kalau dari kecil ini bisa jadi karena faktor lain, bisa kecemasan, fobia ya. Mungkin waktu kecil pas dia lari-lari injak nasi, jatuh. Sejak itu dia takut lihat nasi, bisa jadi ya. Tapi kalau sejak dia sudah berumur remaja, gadis, nah ini menjadi gangguan makan ya. Ya, jadi perlu didalami. Oke. Nah, biasanya orang ini menghindari makanan tertentu itu biasanya alasannya nggak logis ya. Misalnya warnanya dia tak suka atau baunya dia tak suka ya. Jadi tak logis alasannya. Bagi kita yang normal itu biasa-biasa saja. Yang keempat ada namanya selective eating disorder atau disebut juga dengan picky eating ya, pilih-pilih makanan ya. Nah, pilih-pilih makanan. Jadi biasanya orang ini membatasi jenis makanan yang masuk ke tubuhnya. Misalnya hanya daging saja ya, yang vegetarian ya. Vegetarian itu dia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja ya. Kalau yang makan daging saja omnivora ya. Nah, kakak adiknya singa gitu ya. Nah, ada yang makan tumbuhan saja, yang sukanya vegetarian gitu, nggak makan daging, ini tak sehat. Kalau dalam agama kita semua dimakan, baik daging, bukan semua dimakan yang kayak tadi ya. Maksudnya daging dimakan, yang halal itu ya, tumbuhan dimakan, ya buah-buahan dimakan. Nah, itu boleh semua. Tapi ada rambu-rambunya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nah, yang berlebihan ini kemudian menyebabkan gangguan. Contoh siapa tuh? Si Arya itu ya yang dibahas tadi ya. Ini kan laki-laki Pak juga kena. Iya. Jadi laki-laki juga kena tapi tidak sebanyak pada perempuan.
Laki-laki itu biasanya yang kena itu seperti model, ya, model, artis, kemudian binaragawan. Itu mereka kan pola makannya bermasalah. Binaragawan itu sebetulnya sedikit banyak mereka punya gangguan makan itu. Ya, karena mereka membatasi makanan tertentu, kemudian takut gemuk, takut badannya ini gemuk, kecemasan dan sebagainya, gitu ya. Oke. Ini picking disorder ya. Jadi tidak memakan yang lain, hanya memakan itu saja, yang milih-milih makanan. Kemudian anorexia nervosa, ini jenis gangguan makan yang banyak terjadi pada perempuan. Dia merasa tubuhnya itu gemuk ya, padahal sudah langsing. Ya kemarin-kemarin itu sempat viral ya, ada ukuran gemuk itu diukur dengan kertas A4 itu kan. Jadi kalau tubuhnya selebar itu, maka dia sudah langsing itu ya. Loh bagus, bisa jadi model, bisa jadi girl band itu ya. Kenapa? Karena sering mengidolakan artis-artis Korea. Ini penyebabnya. Juga budaya, persepsi yang salah. Ya. Nah, anorexia nervosa. Ini biasanya harga dirinya, konsep dirinya, persepsi dirinya, self image-nya bermasalah. Jadi orang ini bisa sampai dia tak makan. Ya. Bisa sampai tak makan karena penyakit ini. Bahkan ada yang sampai penyakitnya itu kronis, bisa mengganggu tubuhnya, tinggal tulang aja kan. Nah, anorexia seperti itu. Jadi karena nggak makan-makan, kemudian tubuhnya nggak bisa menerima makanan lagi. Ya, jadi ketika masuk makanan dia sakit. Ya. Ketika masuk makanan tubuhnya sakit, terasa tak enak. Ada kan? Nah, sering kita lihat tuh di media sosial, ada orang yang tak bisa lagi menerima makanan. Ini gara-gara anorexia nervosa. Nah, ini jenis gangguan makan ini juga harus dihindari, bahaya ya. Nah, ini beberapa jenis gangguan makan. Dan ini harus dihindari. Kemudian tadi ada pertanyaan yang menarik nih. Apakah semua gangguan makan itu cuma berdampak negatif? Ada nggak dampak positifnya? Nggak ada. Yang namanya gangguan itu dampaknya negatif. Nggak ada yang positif. Karena dalam gangguan pasti ada negatif pada dampak fisiknya, psikologisnya. Ya, yang namanya gangguan, abnormalitas itu pasti dampaknya tidak baik dan ini harus disembuhkan. Jadi bagi yang sekarang merasa mulai-mulai ada gangguan, mulai-mulai memuntahkan makanan atau hanya mengkonsumsi makanan tertentu, ini hati-hati. Jadi kalian bolehlah makan daging, makan apa, boleh makan nasi, boleh, tapi waktunya, ya timingnya diatur, kemudian porsinya, ya. Nah ini penting, terutama bagi perempuan. Ya karena nanti kalau sudah kena gangguan ini, efeknya sama kayak zat adiktif ya, ketergantungan. Ya, ketergantungan. Ya, karena fisiknya dipengaruhi, juga psikologisnya dipengaruhi. Baik, saya kira itu saja review dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan, jika ada pertanyaan. Satu atau dua. Pak, gangguan makan tuh bisa karena lapar ya, Pak? Misalnya oleh rasa lapar gitu dia, Pak. Misalnya lapar terus gitu dia, Pak. Bisa jadi. Orang lapar terus tuh aneh tuh. Ini perutnya dari apa gitu ya. Berarti ada gangguan. Mungkin saraf yang sensor dia kenyang tuh udah rusak gitu. Ada orang loh, jadi kalau dia mau buang air besar tuh ini nggak kerasa, keluar aja sendiri karena sensornya di anusnya itu udah hilang. Ya kita kalau orang normal kan, kalau kita mau buang air besar terasa karena ada sensornya kan, berbunyi dia kan tit tit tit, ya, bunyinya tut 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 gitu ya. Ya ada sensornya Bang. Jadi kalau kita lapar sensornya ada, kalau kita kenyang sensornya ada. Jadi kalau orangnya makan terus sensornya bermasalah tuh. Ya bisa mengakibatkan gangguannya. Oke. Baik, itu ya Lika. Iya Pak. Oke, ada lagi? Oh, saya lupa mengenai terapi ya. Terapinya bisa menggunakan CBT ya, kebanyakan CBT. Karena tadi kenapa CBT? Karena yang bermasalah adalah persepsinya terhadap diri sendiri, kognitifnya ya. Nah, self image-nya itu semua kan hasil proses berpikir. Kemudian perilakunya yang bermasalah, maka dengan CBT. Atau bisa juga dengan bantuan psikiater ya, psikiater. Jadi gini, untuk gangguan makan jika hanya faktor persepsi saja, faktor psikologi saja itu bisa ditangani psikolog. Tapi jika sudah berdampak pada faktor fisik ya, atau fisiologis kayak tadi sensornya udah rusak, ini kita perlu ke psikiater karena psikiater yang tahu masalah obat. Jadi untuk urusan saraf, neuron itu psikiater yang tahu. Maka kolaborasi antara psikolog, konselor dan psikiater gitu ya. Karena memang ada bagian-bagian tertentu di tubuh kita yang bisa rusak dia fungsinya, kemudian berpengaruh pada pola makan kita.
Nah, ini perlu bantuan dari medis ya, karena dengan obat bisa distimulasi sensor itu baik kembali fungsinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Bagaimana dengan seseorang yang setiap kali habis makan nasi itu langsung dibuang atau langsung BAB bawaannya, Pak? Setelah makan nasi langsung dibuang. Kalau Iya. kalau itu apa? Kalau itu memang apa namanya pola biologisnya, kebiasaan biologisnya ya, itu enggak apa-apa gitu ya. Karena memang ada orang habis makan tuh dia buang karena yang baru masuk itu bisa menekan yang sudah ada di bawah. Ya, ada orang yang buang air besar atau apa tuh itu pas pagi kan bangun tidur, ada yang malam, ada yang selesai makan dia. Yang tak boleh itu Anda makan di restoran langsung buang di situ tuh tak boleh. Ini bermasalah ya. Tapi setelah makan kemudian karena memang lambung kita itu nggak banyak apanya sebetulnya kan. Macam-macam jenis orang tuh, ada yang memang bisa nampung banyak, ada yang enggak. Sehingga ketika masuk yang baru yang apa itu segera dia keluarkan. Ya, kalau itu jam biologis ya, tapi jika di situ ada unsur kecemasan, jadi cemas dia misalnya kan, wah saya habis makan takut gemuk, terus dia paksa untuk nah ini bermasalah. Paham ya maksudnya ya? Dia paksa untuk dengan apa? Misalnya makan pencahar misalnya, atau yang lain, ini bermasalah. Tapi kalau itu jam biologisnya, kan jam biologis itu contoh jam tidur ya, jam makan itu jam biologis tuh ya, itu enggak masalah. Ya tidak jadi gangguan. Ya jadi gangguan kalau tadi ada distimulasi dengan obat tertentu atau cara-cara tertentu supaya dia mengeluarkan apa namanya apa yang sudah dia makan itu, baik melalui mulut maupun melalui yang di bawah gitu ya. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Pak. Silakan. Nila dulu ya, Yus. Nila. Gini Pak, kan misalnya ada teman saya Pak, dia orangnya tuh kurus banget Pak. Cuman dia tuh makannya banyak banget. Bisa kalau sehari sekali makan tuh dia bisa nambah sampai 3 kali atau 4 kali satu piring gitu Pak. Tapi itu bisa dibilang gangguan juga nggak Pak? Dia cacingan nggak mungkin? Katanya enggak Pak. Enggak. Cuman memang ke dokter. Entar tuh Pak. Nah, kalau enggak cacingan, kemudian badannya tak bermasalah, bisa jadi memang itu apa budaya makannya begitu. Saya dulu juga gitu, badan saya nggak gemuk-gemuk kali, tapi makan saya banyak. Tapi itu berubah dia dengan perubahan keadaan. Ya, kalau sekarang makannya sedikit makan tapi udah kenyang gitu ya. Kalau dulu tuh karena gini, kadang kita energi yang kita keluarkan itu banyak sehingga kita butuh asupan yang banyak. Nah, Fando kemarin juga, Pak, saya tuh banyak makan saya tapi badan saya kecil, Pak. Gangguan enggak tuh, Pak? Saya tanya, ada kecemasan di situ? Apakah itu karena di situasi tertentu misalnya stres atau takut atau apa? Enggak, Pak. Berarti normal. Sama kita 11-12 ya. Oke. Jadi, tapi kalau ada kecemasan di situ, diikuti kecemasan atau ketakutan atau gangguan-gangguan yang lain, ini baru jadi masalah gangguan ya. Tapi kalau enggak, mungkin itu karena memang orang kurus tuh belum tentu perutnya kecil. Bisa jadi perutnya besar. Bahkan orang gendut tuh makannya dikit malah kan. Ada orang yang badannya besar tapi makannya dikit. Ya karena lambungnya kecil. Ada teman saya badannya kecil, makannya banyak. Makannya banyak. Ada juga, termasuk saya ya. Mahasiswa saya juga banyak. Ya, ada orang-orang Papua tuh, itu kan nggak terlalu besar badannya, tapi makannya banyak. Ya, karena faktor budaya mereka dan pola makan mereka. Pola makan itu biologis, jam biologis itu. Itu ya. Oke, baik. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Gini Pak, apakah pola dari budaya makan ini bisa dikatakan gangguan makan? Contoh nih Pak, di orang Pekanbaru nih kan, kalau makan dia selalu harus ada kuah gitu. Nah, ketika datang ke Jawa atau ke daerah Jakarta kan, misal ke warteg, nah di situ dia tidak ada kuah.
Dia tidak Iya, bisa makan kalau tidak ada kuah. Nah, ini masuk gangguan apa gimana nih Pak? itu masalah selera sebetulnya. Selera. Ya sama kayak saya. Saya awal-awal di Jawa dulu susah juga. Jadi setiap makan tuh ke rumah makan Padang. Tapi lama-lama tak kuat. Mau makan Padang tuh mahal. Akhirnya cari yang keringan. Lama-lama terbiasa. Malah sekarang saya senang tuh makan makanan masakan Jawa tuh ya. Udah senang saya. Gudeg itu kan dulu rasa apa gitu ya. Manis campur asam-asamnya, warnanya coklat gitu. Baunya juga agak-agak asam. Tak suka saya. Tapi lama-lama berubah budaya itu kan karena sering ditawari apalagi gratis kan. Nah, kalau mahasiswa kan cari yang gratis ya. Nah, lama-lama jadi suka gitu ya. Ini masalah selera bukan gangguan ya. Nah, jadi itu biasa pada orang-orang yang berubah tempat tinggalnya ya. Apalagi mahasiswa yang hanya membeli nggak bisa masak gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Baik, ada lagi? Oke, nggak ada kayaknya ya. Udah mangguk-mangguk, udah ngantuk berarti. Ya. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap-siap ya, kelompok berapa bisa lagi? Kelompok 12? 11. 11 ya, 11. Oke. Siapkan materinya. Yang tadi tetap di-share videonya ya. Oke. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.